Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya kita semua? Pasti kita semua baik-baik saja. Karena Tuhan yang selalu memelihara dan menolong kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita masuk ibadah minggu yang ketiga pada bulan Juli. Pasti kita selalu merasakan sukacita yang dari Tuhan. Meskipun pada pagi hari ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama di dalam gedung gereja, tetapi kita tetap semangat beribadah meskipun di rumah kita masing-masing. Marilah pada pagi hari ini kita mulai ibadah kita dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian memasuki ruang Maha Kudus. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan semangat, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu disertai, yang selalu diberkati setiap saat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami bersama anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur kepada Engkau sebab penyertaan Tuhan kami rasakan setiap saat, setiap waktu. Terbukti pada pagi hari ini, meskipun kami belum bisa beribadah di gedung gereja, tetapi kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, karena Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini hamba-Mu akan memberitakan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, urapilah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu nanti berkata-kata bukan kepandaian hamba-Mu, tetapi semua itu firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dan dapat diterima oleh jemaat-Mu dan kami semua, sehingga firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bagi saudara-saudara yang belum menyiapkan Alkitab kita, bisa diambil terlebih dahulu Alkitab kita, lalu kita siapkan Alkitab kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. 2 ayat saja untuk mendasari ibadah minggu ketiga bulan Juni. Ya, firman Tuhan terambil dari kitab Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat apa yang terjadi saat-saat ini, bukan hanya di luar negeri, tetapi di Indonesia juga merasakan dampak dari virus corona. Banyak orang-orang yang tidak percaya, banyak orang-orang yang percaya saat-saat ini merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran di dalam hidup masing-masing. Ya, kenapa? Karena ada virus corona yang saat-saat ini yang sedang terjadi, bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia merasakan. Orang-orang ini merasakan ketakutan, kekhawatiran di dalam hidupnya. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi virus corona ini.
bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang satu, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan pada saat ini juga merasakan ketakutan dan kewakilan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan sehingga iman kita selalu kuat, iman kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema yaitu berpegang teguh pada firman Tuhan. Mengapa kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan? Karena firman Tuhan pelita bagi jalanku. Firman Tuhan menuntun kehidupan kita untuk melakukan firman-Nya. Sehingga apa? Sehingga di saat kita mau melakukan firman-Nya, kita akan mendapatkan keselamatan yang darinya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam atau dari kitab Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17, kita mau belajar sehingga firman ini nanti akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi pelita bagi jalan kita. Nah, berpegang teguh pada firman, tema pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan sehingga firman itu ada selalu dalam hidup kita dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Yang pertama dalam ayat yang ke-16 jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yaitu yakin, ya, yakin kepada Injil, yakin kepada firman Tuhan. Karena di kitab Roma pasal pertama ayat 16 jelas, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Oh, ini kokoh maksudnya apa? Kuat. Nah, ini kokoh adalah kuat dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita harus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah, sehingga kita harus yakin, yaitu kita harus percaya kepada Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah orang yang menulis kitab Roma. Sebelum dia menulis kitab Roma, Paulus ini adalah orang yang suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebelum Paulus, atau namanya sebelum Paulus, nama Paulus adalah Saulus. Dia dipakai oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi rasul Tuhan. Sehingga nama Saulus menjadi Paulus. Nah, di dalam kehidupan Paulus pada saat itu dia percaya kepada Tuhan melalui Injil. Karena apa? Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan rambut, jenis rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, ya. Tetapi keselamatan itu bagi semua orang yang percaya kepada
yang percaya kepada Injil, yang dimana Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga sebagai orang-orang percaya kita harus yakin bahwa Injil firman Tuhan dan kekuatan Allah yang membawa keselamatan bagi kita. Berbicara tentang kekuatan, pada saat-saat ini orang-orang berpikiran bahwa kekuatan yang kuat adalah uang. Dan juga orang-orang pada saat ini berpikir kekuatan itu di dalam jimat-jimat. Contoh, banyak orang yang mencari kekuatan ke unden, mencari kekuatan ke kuburan. Ini pada saat ini masih banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kita selalu berpegang teguh pada firman-Nya. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk percaya kepada Injil, untuk percaya kepada firman Tuhan. Karena apa? Karena pada saat itu banyak guru-guru palsu, ahli-ahli Taurat yang menyesatkan mereka. Sehingga Rasul Paulus bersaksi bahwa hidupnya sudah milik Tuhan. Sehingga dia percaya kepada Injil, percaya kepada firman Tuhan. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Karena apa? Di dalam kitab ini, di mana Tuhan Yesus mengorbankan diri di kayu salib, mati dan bangkit dari antara orang mati lalu naik ke surga. Itu untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga hubungan antara Allah dengan manusia terhubung kembali. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu, kita harus percaya bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Percaya penuh kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan membawa kehidupan. Apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona, pada saat-saat ini kita diperhadapkan dengan kegelisahan, kekhawatiran. Kita harus tetap berpegang dengan cara percaya pada Yesus. Mempunyai keyakinan yang kokoh sama seperti Rasul Paulus. Karena di dalam Injil ada kekuatan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak memandang suku, tidak memandang wajah, atau tidak memandang kulit atau warna kulit, ya. Tapi firman Tuhan itu kepada semua orang. Siapa yang percaya dan berpegang kepada firman Tuhan, kepada Injil, dia akan mendapatkan keselamatan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana agar hidup kita selalu berpegang teguh pada firman-Nya? Pada ayat yang ke-17 jelas. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini jelas. Setelah orang-orang ini percaya kepada Injil, kepada firman Tuhan, hidupnya pasti di dalam Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang percaya memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Sehingga melakukan seluruh perintah firman Tuhan. Sehingga iman kita akan berbuah.
Iman kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena jelas di dalam ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Ini harus kita mengerti. Karena apa? Karena Rasul Paulus pada saat itu mengajarkan, memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma agar hidupnya selalu melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sehingga imannya semakin lama semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam Tuhan. Apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai iman yang berbuah, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23, ini adalah kunci di mana hidup kita hidup di dalam iman, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh, sehingga kita akan mendapatkan buah-buah. Apa itu buah-buah? Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23, benar firman Tuhan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, orang yang sudah hidupnya di dalam iman, percaya kepada Tuhan, imannya yang kokoh, percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah, hidupnya akan dipimpin oleh Roh. Dan di dalam hidup kita pasti ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita miliki di dalam kita percaya kepada Tuhan. Iman yang berbuah. Di saat kita melakukan firman Tuhan, ini akan terjadi. Buah-buah akan tinggal dalam hati kita. Sehingga kita menjadi teladan, kita menjadi contoh di mana kita berada. Mungkin di lingkungan keluarga, mungkin di lingkungan jemaat, dan juga mungkin lingkungan masyarakat. Kita harus melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan perintah bagi jalan kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita renungkan di dalam firman Tuhan. Bukan hanya kita mempunyai iman, saat ini percaya kepada Tuhan lagi, tidak. Bukan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, di saat kita mengaku percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan, iman kita harus kuat. Iman kita harus kokoh di dalam Tuhan. Sehingga apa? Sehingga jelas ini di dalam ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang melakukan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di saat kita melakukan firman Tuhan, buah-buah akan ada dalam kehidupan kita. Damai, sejahtera, sukacita, kasih. Kita memancarkan kepada semua orang. Kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh untuk semua orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman orang percaya harus benar-benar kita praktekkan.
Bukan kita mengaku bahwa saya Kristen, iman saya Kristen, tetapi dalam hidupnya masih percaya ke hal-hal yang tidak baik. Contohnya mungkin keris yang kita simpan dalam dompet kita, mungkin batu akik yang kita anggap membawa kekuatan, kita tinggalkan. Dan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita sudah tahu bahwa Injil adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah yang memberi kita keselamatan, sehingga hidup kita, hidup yang melakukan firman Tuhan, dan kita akan berganti oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan buah-buah roh. Damai, sukacita itu akan datang dan ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga iman kita bukan iman yang sedikit, tapi iman yang kuat, berpegang teguh pada firman-Nya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat ini kita seluruh umat manusia, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi virus corona, dan di mana dampaknya sangat kita rasakan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan akan menguatkan hidup kita, menguatkan hati kita untuk selalu berserah kepada-Nya, untuk selalu bersandar kepada-Nya, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ini pesan firman Tuhan pada pagi hari ini yang harus kita ketahui, yang harus kita percayai sebagai umat pilihan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari di dalam kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita harus percaya dan juga mempunyai keyakinan yang kokoh, sama halnya seperti Rasul Paulus. Dia mempunyai keyakinan bahwa di dalam Injil, firman Tuhan, ada kekuatan Allah yang memberi keselamatan untuk kita semua. Dan juga di saat kita menerima keselamatan yang dari Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita akan hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita akan menerima damai sejahtera, kita akan menerima sukacita yang dari Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, hamba-Mu sudah sedikit memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Meskipun kurang sempurna, tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang menyempurnakan, sehingga jemaat-jemaat dapat menerima, dapat tertanam di dalam hati dan hidup jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan. Sehingga jemaat dapat menerima firman-Mu, dapat dilakukan, sehingga hidupnya hidup berbuah di dalam Tuhan. Sehingga jemaat menerima damai sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Induk, Tanjung dan kelompok Karang Suku dan di mana saja Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya. Perlindungan yang dari Tuhan, pemeliharaan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan terjadi dan dirasakan seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat kami tidak merasakan kekhawatiran, tidak merasakan ketakutan, karena Tuhan
yang selalu memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat-saat ini masih mengalami sakit di tubuhnya Tuhan. Kami minta mujizat kuasa yang dari Tuhan menjamah untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah dengan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, sakit penyakit terangkat, dan seluruh jemaatmu merasakan kesembuhan yang dari Engkau. Karena Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya kepada. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat. Mungkin mempunyai keinginan, mempunyai jodoh, pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikan pasangan. Mungkin sedang dalam pergumulan mencari pekerjaan, Tuhan yang akan memberikan pekerjaan sesuai talentanya. Mungkin juga bagi keluarga muda yang merindukan, yang menginginkan seorang momongan atau anak, mujizat yang dari Tuhan terjadi untuk keluarga-keluarga muda yang selalu merindukan kehadiran seorang anak. Tuhan berkati. Sebab tidak ada yang mustahil bagi warga-warga muda yang sudah hamil. Tuhan berkati kandungannya, janin dan ibu. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai, memberkati ibu dan janin sehingga ibu dan janin sehat dan nanti lahir dengan keadaan selamat. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat dan seluruh orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan pada saat ini sedang mengalami atau menghadapi virus corona. Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari virus-virus corona, sehingga kami atau tim medis tetap dalam perlindungan Tuhan, selalu merasakan kesehatan, pemulihan, karena Tuhan yang selalu memberkati mereka, sehingga merasakan sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua Tuhan, di dalam menghadapi pandemi virus corona. Sebagai manusia, mungkin banyak yang merasakan khawatir, takut, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang membawa keselamatan untuk kami semua. Sehingga hidup kami selalu mengandalkan Engkau, selalu setia kepada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin pensiunan, pegawai negeri, swasta, petani, pedagang, buruh, melalui pekerjaannya. Kami percaya Tuhan yang akan mencurahkan berkat-berkat yang dari Engkau tercurah untuk kami semua. Sehingga kami tidak kekurangan apapun, tetapi limpah berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa permohonan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah minggu ketiga pada bulan Juni ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lagi, seperti rusa rindu sungai. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Selamat beribadah, Tuhan Yesus